Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Habib dengan NIM 210306020 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian. Di sini saya akan melaksanakan praktikum anatomi dan fisiologi pada ternak dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidanasari SPTMP dengan judul Anatomi dan Sistem Pencernaan pada Ternak Ruminansia. Sebelum memasuki praktikum, di sini saya akan menjelaskan apa itu hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan dua kali, atau juga dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia adalah sekumpulan hewan pemakan tumbuhan yang mencerna makanannya dengan dua langkah. Yang pertama, dengan menelan bahan mentah. Lalu, yang kedua adalah mengeluarkan makanan yang setengah dicerna dari perutnya dan mengunyahnya lagi. Contoh dari hewan ruminansia yaitu sapi, kerbau. Di sini saya akan menggunakan sampel sapi dengan Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Mammalia, Ordo Artiodactyla, famili Bovidae, genus Bos, spesies Bossodaicus. Di sini saya akan menjelaskan organ-organ pada sistem pencernaan hewan ruminansia. Yang pertama ada namanya cavum oris atau rongga mulut, yang berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Rahang hewan ruminansia dapat bergerak menyamping untuk menggiling makanannya. Di dalam rongga mulut terdapat organ-organ pencernaan lainnya seperti berikut. Yang pertama ada gigi. Gigi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan yang berjumlah 4 buah. Lalu ada gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Mengalami perkembangan sehingga memiliki jumlah gigi yang banyak dan berukuran besar, serta digunakan untuk memotong makanan. Untuk geraham depan berjumlah 3 buah dan geraham belakang berjumlah 3 buah. Total gigi atas adalah 10 buah dan total gigi bawah adalah 10 buah juga. Lalu ada yang namanya diasterifa, yaitu bagian tanpa gigi atau tempat menjulurkan lidah. Lalu ada lidah yang berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Lalu ada yang namanya saliva atau yang terakhir, merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lalu yang kedua ada yang namanya pharynx atau pangkal dari kerongkongan. Lalu yang ketiga ada esophagus, lanjutan dari pharynx, masuk rongga toraks dan menembus diafragma melalui hiatus esophagus dan bermuara pada ventriculus di rongga abdomen. Berfungsi sebagai jalur penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Makanan hanya melewati esophagus tanpa melalui proses apapun. Hal ini karena kerongkongan ruminansia umumnya sangat pendek sekitar 5 cm. Tetapi mampu melebar untuk menyesuaikan ukuran dan tekstur makanan. Lalu yang keempat ada ventriculus atau lambung. Makanan yang telah melewati esophagus kemudian akan menuju lambung. Proses pencernaan pada lambung yang pertama untuk menampung makanan sementara sebelum dikeluarkan kembali. Selain itu, lambung berfungsi dalam proses pembusukan makanan dan menghasilkan enzim selulase yang dapat mengurai selulosa. Lambung terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama ada rumen atau perut besar, terletak di rongga abdomal bagian kiri, di mana di sini tempat penampungan makanan serta tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk kedua kalinya makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Lalu ada retikulum atau perut jala, terletak dekat dengan rumen dan berbatasan. Di retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Selanjutnya ada omasum atau perut kitab, terletak di sebelah kanan retikulum dan di sebelah rusuk 7 sampai dengan 11 dengan bentuk elipsis. Di sini terjadi penyerapan paling banyak. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Selanjutnya adalah abomasum atau perut masam, terletak di bagian kanan bawah. Jika kondisi asam makan berpindah ke sebelah kiri, perut bagian inilah disebut dengan lambung. Abomasum memiliki banyak HCl yang berfungsi untuk membunuh bakteri. Permukaan abomasum dilapisi oleh mukosa yang berguna untuk melindungi sel yang dicerna oleh enzim. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Abomasum terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia atau sekresi mukus, fundika atau pepsinogen, renin, HCl, dan mukus.
dan pilokorika atau sekresi mukus. Di abomasum, terjadilah pencernaan secara kimiawi dan enzimatis yang memungkinkan sari makanan dicerna dan dapat diserap dengan baik. Lalu yang keenam ada intestinum tenue, yaitu dinding yang licin yang berfungsi menyerap sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung. Sari-sari makanan yang diserap kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Panjang usus halus pada sapi mencapai 40 meter. Dalam usus halus terjadi proses pencernaan absorpsi dan fermentasi. Terdiri dari 3 bagian, yaitu ada namanya duodenum. Bentuknya melingkar seperti huruf U, berfungsi untuk mencerna makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang berasal dari pankreas. Lalu ada yang namanya jejunum, lanjutan dari duodenum, berfungsi untuk melakukan pencernaan dan penyebaran berbagai komponen, terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin, serta komponen bersifat lipofilik. Lalu ada yang namanya ileum, yang bermuara di sekum, berfungsi untuk menyerap komponen makanan yang tidak diserap oleh jejunum. Lalu yang ketujuh adalah intestinum crassum atau usus besar. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon ascendens dan kolon transversum. Di antara usus halus dan usus besar terdapat juga usus buntu atau sekum. Pada bagian sekum terdapat benjolan kecil yang disebut apendik yang berisi sel darah putih yang berperan sebagai imunitas. Fungsi usus besar digunakan untuk proses penyerapan air, melakukan penyerapan berbagai jenis vitamin, mengurangi keasaman, dan mencegah terjadinya infeksi. Lalu yang kedelapan adalah rektum, bagian akhir dari usus besar. Bagian ini feses tersimpan sebelum dikeluarkan melalui anus. Bagian rektum dilapisi oleh mukosa dan juga pembuluh darah. Di sini juga terjadi pengontrolan otot sehingga feses segera dikeluarkan melalui anus. Lalu yang terakhir adalah anus. Sisa ampas makanan akan dikeluarkan melalui anus. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan proses perjalanan pakan hewan ruminansia. Pertama, rumput dikunyah di dalam mulut, kemudian dilanjutkan melalui esofagus untuk disalurkan ke lambung. Dari esofagus, makanan menuju rumen. Proses yang terjadi di rumen yaitu makanan dicerna dan menjadi bubur dengan bantuan gerakan mengaduk oleh dinding rumen. Pada saat sapi istirahat, pakan yang akan berada dalam rumen akan dikembalikan lagi ke mulut untuk dikunyah kembali. Di dalam rumen, pakan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar atau bolus. Bolus akan dimuntahkan kembali ke mulut atau yang bisa disebut dengan proses regurgitas untuk dimamah 2 kali atau dikunyah kembali yang bisa disebut dengan proses remastikasi. Kemudian bolus ditelan kembali atau yang bisa disebut dengan proses redeglutasi. Selanjutnya bolus tersebut dicerna lagi oleh enzim-enzim mikroba rumen dan namanya berubah menjadi digesta. Setelah itu makanan akan diteruskan menuju retikulum. Pada retikulum, makanan difermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Terjadinya proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke omasum. Omasum disebut juga sebagai perut buku karena tersusun dari lipatan-lipatan sebanyak 100 lembar. Pada omasum juga menghasilkan amonia dan mungkin asam lemak terbang. Setelah itu, makanan dilanjutkan ke abomasum. Pada abomasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah makanan dicerna di abomasum, makanan akan dilanjutkan ke usus halus. Usus halus pada sapi panjangnya kurang lebih 40 meter. Pada usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selain itu, terjadi juga penyerapan sari-sari makanan dan pada akhirnya makanan akan dibuang melalui anus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan intestinum tenue. Yang pertama adalah fungsi dari rumen. Ini dia. Fungsi dari rumen adalah untuk penyimpanan makanan sementara makanan yang telah ditelan. Lalu fungsi dari retikulum sebagai tempat penambahan enzim-enzim sehingga makanan berubah menjadi gumpalan-gumpalan kasar atau bolus. Selanjutnya ada fungsi dari omasum yang berfungsi untuk membantu penghalusan makanan secara kimiawi dengan menggunakan enzim serta berfungsi juga dalam penyerapan air, asam lemak tertentu, dan natrium yang terkandung dalam hijauan pakan ternak. Lalu ada yang namanya abomasum, berfungsi sebagai tempat terjadinya fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Lalu yang terakhir ada yang namanya intestinum tenue. Ini berfungsi sebagai penyerapan sari-sari makanan yang telah diproses di dalam lambung yang kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan diubah menjadi energi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja mikroba yang ada pada hewan ruminansia. Yang pertama ada bakteri Amylophilus, yaitu yang untuk mencerna pati
Lalu ada Treponema bryanti untuk mencerna gula. Lalu ada Bacillus lisenivermis untuk pencerna protein. Lalu ada bakteri metanogenik untuk mengkatabolisme alkohol dan asam organik menjadi metan dan karbon dioksida. Lalu ada bakteri amilolitik untuk memfermentasikan amilum. Lalu bakteri yang memfermentasikan amilum yang sebagian besar mampu memfermentasikan gula yaitu Lactobacillus ruminus. Lalu bakteri lipolitik yaitu yang dapat menghidrolisis lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Lalu bakteri pemanfaat asam yaitu Salmonemas. Lalu bakteri pencerna selulosa Ruminococcus flavosiens. Lalu yang terakhir bakteri pencerna hemiselulosa yaitu Ruminococcus sp.